Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'a millatah. Amma ba'du, janabal afadil ulama'ana al-a'izza, ayyuhal asatid wal ustadzat, musrif-musrifah yang saya hormati, segenap mahasantri angkatan 31 yang saya hormati. Alhamdulillah, malam ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dengan iman dan Islam. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini, sejak tadi jamaah maghrib hingga saat ini, hingga detik ini, merupakan pertanda bahwa Allah sayang dan ridho kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap terhaturkan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Teman-teman mahasiswa sekalian, kita hidup di zaman akhir waktu. Kita hidup di zaman yang sudah luar biasa godaannya. Maka satu-satunya senjata yang bisa kita gunakan adalah mengikatkan hati kita, mengikatkan doa kita, mengikatkan ruh kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terus carane piye? Akeh-akeh maca sholawat. Makanya Al-Habib Ali Al-Habsyi itu sampai mengatakan semoga sholawat yang kita lantunkan itu adalah sholatan yattasilu bihi ruhul musalli alaihi bih. Semoga saja sholawat yang kita lantunkan itu adalah sholawat yang menyambungkan kita kepada baginda Rasul. Maka semoga malam ini kita baca diba, kita baca sholawat, melantunkan madah, itu adalah usaha kita untuk menyambungkan diri kepada baginda Rasul. Kenapa? Karena kalau sudah kita sambung pada baginda Rasul, itu fayambasitu fi qalbihi nuri sirri ta'alluqi bihi wa hubbi. Jika kita sudah masuk dan terikat kepada ruhnya, kepada baginda Rasul, ruh kita sudah terikat kecintaan pada baginda Rasul, maka ruh kita itu akan hati kita itu akan mekar dan kemudian terisi dengan kecintaan-kecintaan yang luar biasa. Fayambasitu fi qalbihi nuri ta'alluqi bihi wa hubbi. Kita akan ta'alluq, kita akan menyandarkan diri kita kepada baginda Rasul. Kita akan semakin mencintai baginda Rasul. Terus pentingnya apa? Pentingnya apa kita melakukan kayak gitu, itu pentingnya apa? Sangat penting sekali. Baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia kita membaca sholawat agar kita dijaga oleh Allah dengan wasilah baginda Rasul. Di akhirat kita bahkan tidak yakin, dan kita sudah yakin tidak ada amal yang bisa kita sodorkan, ada amal yang bisa menyelamatkan kita dari neraka itu kecuali syafaatnya baginda Rasul. Maka yo mek sholawatan tok, yo sing iso nyelametna yo nggur sholawatan. Kenapa sampai kita butuh wasilah? Wong di dunia saja kita butuh wasilah. Kemarin hari Selasa ada multaqa ulama dengan Al-Habib Umar bin Hafid di Tebu Ireng, Jombang. Yang diundang itu kiai-kiai hebat, kiai-kiai besar. Bahkan ada yang dari Thailand, dari Patani, ada yang dari Brunei, ada yang dari Malaysia. Mereka menyempatkan diri untuk ketemu dengan Al-Habib Umar bin Hafid di Tebu Ireng. Tidak semua orang boleh masuk. Pintu depannya Pondok Tebu Ireng itu dijaga ketat, hanya yang bawa undangan yang boleh masuk. Karena memang itu multaqa ulama. Nah, kebetulan salah satu panitia, salah satu kiai itu kenal dengan saya. Sehingga saya dapat undangan. Maka saya bisa masuk dengan menunjukkan undangan itu.
Lha umpama kok aku ora duwe kanca, kok gak duwe kiai sing kenal aku, ora mungkin oleh undangan. Semuanya ada di jalan, semuanya ada di luar gerbang, mendengarkan dari videotron saja. Tidak boleh masuk sama sekali. Lah, sudah begitu, Pak Abdul Khalik itu ikut saya, tidak bawa undangan. Gara-gara cuman megang pundak saya bilang ini ikut saya. Itu diizinkan masuk. Di akhirat itu ceritanya ya kayak begitu. Kita itu itisol, kita itu nyambungkan diri pada guru-guru kita, pada kiai-kiai kita, pada orang-orang soleh. Karena mereka itu pasti dapat undangnya baginda Rasul, dan dengan undangan itu bisa masuk surga. Selain itu tidak ada. Lah, itu pentingnya dekengane wong pusat. Karena bahkan Al-Imam Al-Busiri itu ngendikan, wa man takum bi rasulillahi nusratuhu in talqahu usdun fi ajamihi tajimi fi ajamiha tajimi in talqahu usdun fi ajamiha tajimi. Uwong nek wis kadung sing nulung dekengane iku Kanjeng Nabi. Kata Imam Busiri itu, wa man takum bi rasulillahi nusratuhu. Uwong nek kadung sing penolongnya dekengane iku Kanjeng Nabi. Intal qahu usdun fi ajami hadajimi. Umpama kok bahkan ketemu macan, ketemu singo ketika di hutan, maka yakin ketika dengan wasilahnya baginda Rasul, singa dan macan itu pun akan takhluk. Imam Busiri mengendikan kayak gitu. Makanya kalau kita sudah baca sholawat, kemudian kita itisol dengan, kita ada ta'aluk dengan baginda Rasul, kita ada itisol sambungan dengan guru-guru kita sehingga sambung pada baginda Rasul, ya wis ora usah terus butuh sedih-sedihan, ora butuh terus ndak butuh terus kita terus sedih, ndak butuh terus khawatir, karena kita sudah ada yang jamin. Coba bayangkan kayak kejadian tadi, saya yang bukan siapa-siapa, kiai-kiai besar itu semuanya bahkan lesehan itu, karena saking banyaknya undangan dan semuanya kiai. Saya itu kalau lewat sampai bingung, sebelah kono kiai, sebelah kini kiai, dan itu kenal, ada kiai yang dari Sidogiri, ada yang dari Langitan, ada iki tuh liwate piye. Dan karena undangan itu saya dapat karena saya punya kenalan, itu aja. Dan Pak Dul mek bondo cekelan bau iso nyampe. Padahal ribuan orang di belakang itu keleleran nduk ngene warung kopi, keleleran nduk ngene dalan, nontok karo ngadeg. Pak Dul bisa masuk. Lah kita itu besok ya wis ngono lah, ora apa-apa lah, wis gandol-gandolan bau-bau detik, gandol-gandolan sarung-sarunge detik, sing penting iso mlebu. Walaupun terakhir masuknya, karena orang yang terakhir masuk surga itu masih lebih baik daripada orang yang duluan tapi malah masuk neraka. Sampean kok kepengin dijak milih, sampean mlebu surga terakhir apa mlebu neraka awal? Ya jelas milih buat terakhir itu adalah urusan terakhir. Yang penting mlebune kan surga daripada mlebu neraka. Lah, apalagi kalau kita masuk kaidahnya yang disebutkan oleh baginda Rasul. Baginda Rasul itu pernah dawuh begini, wadidtu an alqa ikhwani. Saya itu kangen, pengen banget ketemu dengan teman-teman saya. Itu para sahabat heran, padahal mereka ada di sampingnya. Awalnya nahnu bi ikhwanika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, mosok aku iki kita itu duduk koncone sampean. Kata baginda Rasul, bal antum ashabi, kamu semua ini adalah sahabatku. Walakin ikhwani, tetapi yang saya maksud dengan kawan-kawan saya itu adalah man lam yarani wa amanabi, orang yang tidak pernah melihat saya tapi iman kepada saya. Nah, kita meneguhkan iman itu dengan cara ibadah sak pol-pole, nuntut ilmu sak pol-pole, kita sholawat sak pol-pole. Dengan begitu semoga saja kita adalah bagian dari hadis itu. Makanya
Ada hadis lain dari Sayyidina Anas bin Malik itu mengatakan, suatu saat ada seorang laki-laki mengatakan, ya Rasulullah, tuba liman ra'aka wa amana bik. Sangat beruntung orang yang melihat kamu dan iman kepadamu. Kata baginda Rasul, tuba, Rasulullah itu jawabnya begini, tuba liman ra'ani wa amana bi. Beruntung sekali orang yang melihat saya, yang ketemu saya, kemudian beriman kepada saya. Tapi dilanjutkan, summa tuba, summa tuba, summa tuba liman lam yarani wa amana bi. Tapi lebih beruntung lagi dan lebih beruntung lagi orang yang tidak pernah melihat saya tapi iman kepada saya. Lah, kita jaga keimanan itu. Enggak apa-apa wis gandul-gandulan titik lah. Maksudnya kok misalnya saya umpama kok ditangkoni, awakmu gelem mlebu neraka, tapi urusan nomor kok misalnya loro teko terakhir, ora apa-apa lah wis neraka terakhir. Wis gawe. Mending nang surga terakhir. Nomor loro teko ngguri ora apa-apa wis. Mending surga. Timbang kon gelem ta? Nomor awal tapi mlebu neraka. Lah, kita itu jaga diri kita di dunia dengan yang sekarang sudah enggak karu-karuan. Pergaulan sekarang sudah enggak karu-karuan. Sudah semakin modern, kita banyak baca sholawat. Saya itu sebenarnya menginginkan teman-teman Ponpesma itu setelah lulus program mbok yoho nyempatkan kalau Kemis malam Jumat itu walaupun sudah lulus tapi tetap hadir. Nek Selasa malam Rebo, kecuali kalau ada udzur. Kalau tidak ada udzur, hadirlah di sini bersolawat bersama, mengenang waktu-waktu sorone mondo. Mau soro apa satu dino kok soro. Yo mengenang masa-masa ketika mondo, terus kemudian bersolawat di sini. Kita buktikan bahwa kita bukanlah orang yang cintanya palsu. Cinta palsu kaya apa? Ya wayang ngene-ngene selawatan kaya iya nek wayang ndonga nangis, tapi ora istiqomah. Karena cinta kepada baginda Rasul itu tanpa syarat. Karena Rasulullah mencintai kita juga tanpa syarat. Beliau ketika meninggal tidak menyebut salah satu putra-putrinya, tapi selalu menyebut ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Kalau orang lain mencintai orang lain itu pasti suatu saat ketika ketemu aibnya, ketemu jeleknya tidak mencintai. Tapi bagi Rasulullah tidak. Walaupun erone dhewek iki welek ora karu-karuan, tapi tetap diboti karena kita umat beliau. Kan begitu. Sampai nek seneng wong iku kan engko nek wis ketemu eleke kan wis gak seneng. Kecuali sing cinta-cinta monyet itu. Sing cinta-cinta monyet itu kan seperti syair Arab itu. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun kama ana aina suhti tubdil masawiya. Kalau mata itu sudah mengandung cinta, wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun, semua aib itu tertutupi. Jadi kalau mata sudah melihat dengan cinta itu an kulli aibin kalilatun, semua itu tertutupi. Sama juga kama ana aina suhti tubdil masawiya. Seperti juga mata yang mengandung rasa benci, maka semua hal itu menjadi jelek. Jadi nek wis wong seneng iku kan sembarang apik. Pacare rambutnya gondrong jarine keren. Rambutnya gondol pun jarine keren. Sampai wayahe gondrong ya ganteng. Tapi wayahe gondol kok ya luwih ganteng maneh. Nggo terik rambutnya gondrong maneh kok luwih ganteng maneh ya pancine seneng. Tapi kok umpama benci, arek gondrong. Rambut gondrong abang kaya rambutnya apa? Jagung.
Wis pas elek wae, masih api-api ya tetap elek, nek wis kadung elek. Tapi Rasulullah tidak begitu. Beliau mencintai kita tanpa syarat. Maka harusnya kita sekarang mencintai beliau tanpa syarat. Caranya adalah dengan memperbanyak sholawat dan iktidak bi awamir. Jadi melu-melu nanggone perintah Kanjeng Nabi. Itu nggih. Jadi yo ojo terus nek sholawatan mek pirang jam ngono wis ngrasa kewesel ngono. Longgone wis tak delok iku wis bokonge wis jentar-jentit wis kiwa tengen ya gak apa-apa, durung biasa. Meneh nek biasa-biasa lah gak. Jadi begitu. Semoga saja sedikit yang kita baca, yang kita amalkan, yang kita lakukan hari ini adalah bentuk kecintaan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga cinta kita kepada baginda Rasul menjadikan kita orang yang besok juga dicintai oleh baginda Rasul, dibanggakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bisa saya sampaikan. Hadana wa iyyakum ajmain wallahu yuwaffiquna lima yuhibbu wa yardah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.